Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bersyukur hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam perenungan firman Tuhan dari kitab Amsal. Hari ini kita masuk pada bagian Amsal pasal 21 ayat 7 sampai dengan 12 yang saya beri judul Pendidikan Hati. Mari kita membaca bagian ini bersama-sama. Orang fasik diseret oleh penganiayaan mereka karena mereka menolak melakukan keadilan. Berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya. Lebih baik tinggal pada sudut soto rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Hati orang fasik mengingini kejahatan, dan ia tidak menaruh belas kasihan kepada sesamanya. Jikalau si pencemooh dihukum, orang yang tak berpengalaman menjadi bijak, dan jikalau orang bijak diberi pengajaran, ia akan beroleh pengetahuan. Yang Maha Adil memperhatikan rumah orang fasik dan menjerumuskan orang fasik ke dalam kecelakaan. Demikianlah firman Tuhan. Saya akan mengulangi sekali lagi ayat yang ke-11 yang menjadi penekanan kita yang mengatakan, jikalau si pencemooh dihukum, orang yang tak berpengalaman menjadi bijak, dan jikalau orang bijak diberi pengajaran, ia akan beroleh pengetahuan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Amsal yang sebagian besar ditulis oleh Raja Salomo bertujuan untuk mengajar orang Israel pada saat itu. Dan juga termasuk kita pada saat ini. Supaya apa saudara? Supaya kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Jadi dari kitab Amsal ada pendidikan yang diberikan Tuhan sendiri yang berpusat kepada hal paling penting dalam diri setiap manusia, yaitu hati. Bagian yang saya tekankan dengan pembacaan 2 kali pada ayat yang ke-11 dengan jelas menunjukkan hal itu. Karena pendidikan selalu menyangkut proses yang mengubahkan atau mentransformasi, terutama pada kitab Amsal, yaitu transformasi hati. Prosesnya seperti apa? Prosesnya adalah dengan didikan berupa hukuman dan pengajaran. Berupa hukuman atau pukulan dari guru agung kita, yaitu Tuhan Yesus, kepada kita murid-muridnya. Sehingga menyadarkan kita akan segala kekeliruan, kesalahan dan dosa kita. Dan saat kita sadar, kita mulai menyadari akan kesalahan kita. Kita mulai disebut sebagai orang bijak. Tetapi apakah ini tujuan akhirnya? Ternyata tidak demikian. Karena setelah kita dipukul, Tuhan membalut kita supaya luka kita menjadi sembuh. Karena itu ketika kita sadar, maka Tuhan memberikan pendidikan hati lebih lanjut, yaitu pengajaran akan firman Tuhan kepada kita. Yang akan menjadikan kita menjadi orang yang bijak dan berpengetahuan. Karena hati kita yang dibersihkan oleh Tuhan, dicerahkan oleh terang kebenarannya, menjadi hati yang takut akan Tuhan. Saudara, apa yang akan terjadi kemudian? Maka disebutkan bahwa kita akan menjadi orang yang benar, orang yang jujur, yang berjalan lurus dalam seluruh perbuatan kita. Kita berjalan sesuai dengan rel kebenaran firman Tuhan dalam seluruh hidup kita. Perbuatan kita akan penuh dengan keadilan dan kasih. Kita mengalah tetapi kita tidak kalah. Kita berdamai dan penuh dengan kebaikan yang terpancar dari hati yang telah diubahkan lewat didikan Tuhan. Kita diingatkan untuk tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan seperti orang fasik yang dikatakan penuh dengan kejahatan, yang tidak adil, yang masa bodoh, yang mementingkan dirinya sendiri, serta yang tidak mau dididik Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan hukuman kecelakaan yang menghancurkan diri mereka sendiri karena hati yang bebal dan tidak takut akan Tuhan. Saudara sekalian, bagaimanakah proses pendidikan hati dari Tuhan yang kita alami sampai hari ini? Apakah kita memiliki hati seorang murid yang mau terus ditransformasi oleh kebenaran firman Tuhan yang setiap hari kita baca, kita renungkan,
dan kita lihat di channel YouTube GKKB ini, kita bersyukur untuk Alkitab, firman Tuhan yang secara khusus kitab Amsal yang kita renungkan beberapa waktu ini. Firman Tuhan yang terus membentuk hati kita menjadi hati yang takut akan Tuhan, hati yang bijaksana, hati yang berpengetahuan serta lurus dalam segala perbuatan, sehingga kita dapat memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus mau dididik dengan pendidikan hati yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberkati kita. Amin.